Dulu ketika awal belajar meditasi, saya sempat bingung. Bingungnya kenapa? Karena setiap kali ketika kita mencoba bertanya perihal meditasi, jawaban antara guru A dengan guru B itu kadang berbeda. Padahal yang kita tanyakan itu adalah subjek meditasi yang sama. Misalkan pada waktu itu sedang tertarik tentang meditasi nafas masuk, nafas keluar. Satu guru menyatakan bahwa mesti mengamati nafas yang ada di hidung. Tapi begitu ikut retret di tempat yang lain, yang ditekankan malah nafas yang ada di kembang kempis perut. Jadi karena kebingungan itu, apa yang mesti kita lakukan seandainya kita mengalami hal yang sama? Mari belajar Dhamma. Kebingungan semacam ini sangat wajar karena ajaran Dhamma yang disampaikan oleh guru agung kita itu sangat mendalam di satu sisi. Di sisi lain, Guru Agung ketika menyampaikan dhamma beliau sangat menyesuaikan dengan karakter pendengarnya. Jadi kalau beliau bertemu dengan pendengar dari kalangan kesatria ataupun brahmana, tentu penyampaiannya akan berbeda dengan ketika beliau bertemu dengan petani dan warga akar rumput. Selain dari berbagai kalangan, beliau juga mengajarkan dhamma sesuai dengan watak yang ditemui. Dan beliau mengajar tidak hanya sehari dua hari, tetapi selama 45 tahun tanpa absen, kecuali ketika beliau sakit, baru beliau tidak akan mengajarkan dhamma. Sisanya waktu yang beliau punya ketika berumur 35 tahun sampai 80 tahun itu 100% digunakan untuk membabarkan dhamma. Sehingga dharma yang ada ini sangat banyak jenisnya, meskipun hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengakhiri duka secara tuntas tanpa perlu menderita lagi. Dan kebingungan tadi yang dialami tidak hanya kita alami sekarang. Bahkan para Banti zaman dulu pun sering mengalami kebingungan. Dan yang lebih parah kadang sejak dulu hingga kini, beberapa punya anggapan bahwa cara praktik yang dilakukan ini yang paling benar. Sehingga ketika bertemu dengan cara praktik yang beda dari yang biasa kita pakai, kita anggap salah, kita anggap kopong, kita anggap tidak berguna. Nah, untuk menghindari hal tersebut, agar kita tidak secara sebelah mata menjustifikasi praktik yang lain itu salah, praktik kita yang paling benar, beruntung ada satu suta di antara sekian banyak suta yang bisa kita jadikan pegangan agar kita tidak kebingungan lagi ketika bermeditasi. Suta ini bernama King Sukopama Sutta. Suta tentang perumpamaan pohon King Suka. Jadi pada waktu itu ada seorang bante yang ditahbiskan. Beliau latihannya sangat serius. Dan langkah pertama yang memang perlu dilakukan ketika akan praktek dhamma, utamanya meditasi, itu mencari guru yang sesuai. Dalam arti guru yang telah mencapai apa yang ingin kita capai. Dalam hal ini adalah seorang yang sudah arahat, seorang yang sudah mencapai kesucian, seorang yang sudah tidak ada lagi pengotor batin. Beliau lalu mencari siapa sosok yang sudah dianggap mencapai kesucian tertinggi. Bertemulah dengan salah satu sosok Banti sepuh. Setelah beramah tamah, Banti muda ini to the point langsung bertanya kepada Banti sepuh yang sudah dianggap sebagai arahat. Secara sederhananya, Bante, bagaimana caranya agar kita punya pemahaman yang benar yang mengarah pada akhir derita?
Jadi secara gampangnya Bante, gimana caranya bisa mencapai nibbana? Kemudian Bante senior ini mengatakan bahwa ketika seseorang sudah berhasil melihat secara utuh kemunculan dan kepadaman 6 landasan kontak, maka seseorang sudah punya pandangan yang benar yang bisa mengarah pada akhir derita. Gampangnya ngomong, mencapai kesucian. 6 landasan kontak ini, Ibu Bapak, secara sederhana adalah kontak sehubungan dengan indera penglihat, mata, kontak sehubungan dengan indera pendengar, telinga, kontak sehubungan dengan indera pencium, hidung, kontak sehubungan dengan indera pengecap, lidah, kontak sehubungan dengan pesentuh atau sentuhan-sentuhan, yaitu seluruh tubuh kita. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kontak sehubungan dengan batin atau pikiran. Jadi, menurut Bante Sepuh, siapapun yang sudah memahami kemunculan dan kepadaman 6 landasan kontak ini sudah memiliki pemahaman yang benar yang bisa mengarah pada akhir derita. Karena saking sederhananya penjelasan Bante Sepuh ini, Bante yang muda ini merasa ragu. Apa benar cuman dengan praktek demikian bisa mengarah pada kesucian? Sehingga dia memutuskan untuk mencari guru yang lain sebagai second opinion, sebagai pembanding. Dan benar, beliau mencari guru yang sudah dianggap sebagai arahanta, tanya hal yang sama. Bante, bagaimana caranya seseorang punya dasanang suwisudang bahasa palingnya? Penglihatan yang murni secara benarnya. Jadi Bante Sepuh ini menjawab bahwa ketika seseorang secara penuh memahami kemunculan dan kepadaman 5 gugusan penyebab kemelekatan, maka orang itu sudah memiliki pandangan yang murni secara penuh. 5 gugusan itu, Ibu Bapak, mulai dari gugusan tubuh fisik. Karena punya tubuh tentu punya indera. Nah, dari indera di tubuh ini muncul perasaan. Gugusan yang kedua adalah gugusan perasaan. Apa yang dirasakan itulah yang dipikirkan. Atau pembentuk-pembentuk. Entah itu pembentuk baik, pembentuk buruk, pembentuk mulia. Jadi pikiran yang ketiga. Lalu yang keempat, gugusan persepsi. Ya. Kemudian yang terakhir, gugusan kesadaran. Jadi kalau seseorang itu sudah memahami kemunculan dan kepadaman tubuh, perasaan, pikiran atau pembentuk, persepsi, dan juga kesadaran, maka seseorang dikatakan telah memiliki pandangan yang murni sepenuhnya atau bisa mengakhiri duka. Mendengar dua jawaban yang berbeda nih. Yang satu mengatakan memahami kemunculan dan kepadaman 6 landasan kontak. Sedangkan Bante yang baru saja dihubungi, yang baru saja ditanya, mengatakan siapapun yang memahami 5 gugusan penyebab kemelekatan, kemunculan dan kepadamannya seperti apa, dikatakan telah mencapai kesucian. Karena bingung, beliau tidak menyerah, mencari opini ketiga kepada Bante lain. Dia berkelana mencari siapa ya kira-kira sosok yang juga sudah mencapai kesucian. Bertemu dengan satu Bante yang juga senior, ditanya pertanyaan yang sama, tapi jawaban Bante yang ketiga ini
juga sangat beda. Beliau mengatakan bahwa agar seseorang memiliki pandangan yang murni sepenuhnya, bisa mengakhiri derita, mencapai nibbana, orang itu mesti memahami kemunculan dan kepadaman empat unsur utama. Empat unsur utama itu ada unsur padat atau unsur tanah disebutnya. Kemudian ada unsur cair, ada unsur udara atau gerak, dan terakhir unsur panas. Ketika seseorang sudah memahami secara benarnya kemunculan dan kepadaman dari unsur tanah, unsur air, unsur gerak atau gas, dan unsur panas, maka seseorang dikatakan telah memiliki pandangan yang murni sepenuhnya. Sudah beda semua jawabannya. Tiga-tiganya beda semua. Makin bingung biku muda ini. Sehingga dia mencari Bante yang keempat. Biasanya kalau di India udah 3 kali itu sudah cukup harusnya. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau mencari Bante yang keempat. Akhirnya ketemu Bante yang sudah dianggap oleh masyarakat sekitar itu mencapai kesucian tertinggi. Ditanya hal yang sama, jawabannya malah sangat simpel. Kalau orang itu sudah bisa memahami bahwa apapun yang wajar mengalami kemunculan, wajar pula mengalami kepadaman. Ketika seseorang memahami ini, dia telah memiliki pandangan yang murni sepenuhnya. Empat Bante, semuanya dianggap sebagai arahat, semuanya senior, semuanya beda-beda. Tidak puas akhirnya beliau mau tidak mau mencari Sang Buddha. Harusnya dari awal saja ya, mencari Sang Buddha sehingga tidak perlu berkelana ke sana kemari. Dan sampai di depan Sang Buddha, beliau memberi hormat seperti biasa, melakukan ramah tamah, dan setelah ramah tamah berakhir, beliau curhat, sudah berkelana dari Bante satu, Bante dua, Bante tiga, dan Bante keempat. Ditanya tentang cara mencapai kesucian, jawabannya beda-beda semua. Sehingga beliau memohon pada Sang Buddha, Bante, tolong ajarkan saya bagaimana caranya memiliki pandangan benar yang bisa mengarah pada akhir derita. Lalu Sang Buddha menjawab pertanyaan ini dengan sebuah perumpamaan. Wahai biku, seandainya ada satu orang yang belum pernah melihat pohon king suka, kemudian dia akan mencari orang yang pernah melihat. Dia bertanya kepada orang pertama menjawab bahwa pohon king suka itu warnanya kehitaman. Kalau dilihat-lihat seperti tanggul yang telah menjadi arang. Lalu karena tidak puas dengan penjelasan yang pertama ini, orang ini lalu mencari orang kedua yang pernah melihat pohon king suka. Dan orang yang kedua menjawab bahwa pohon king suka itu warnanya kemerahan, seperti sepotong daging kalau dilihat dari jauh. Karena jawabannya berbeda dan sangat tidak memuaskan, orang ini lalu mencari orang yang ketiga yang pernah melihat pohon king suka. Dan dijawab bahwa pohon king suka itu cirinya punya irisan-irisan di kulit pohonnya. Lalu menjuntai ke sana kemari, kelopaknya membuka, kalau dilihat-lihat mirip pohon akasia. Udah beda semua. Lalu orang ini karena merasa bingung dan tidak puas, bertemu dengan orang keempat dan bertanya pohon king suka itu seperti apa. Dan orang ini menjawab bahwa pohon king suka itu punya daun yang rimbun,
sehingga bisa memberikan keteduhan, kenyamanan di bawahnya. Warnanya hijau sekali. Kalau dilihat seperti pohon banyan. Empat jawaban yang berbeda. Padahal keempat orang ini benar semua. Karena keempat orang ini melihat pohon King Suka di waktu yang berbeda. Ketika baru muncul tunas, pohon King Suka ya akan kehitaman seperti tunggul yang menjadi arang. Ketika daunnya lebat, pohon King Suka akan warnanya hijau seperti pohon banyan. Ketika muncul bunga, karena bunganya warnanya merah dan lebat, maka pohon itu warnanya berubah menjadi merah seperti daging. Dan ketika sudah ada buahnya, maka kulit pohon itu akan ada seperti irisan-irisan dan itu akan menjuntai kemana-mana. Kelopaknya membuka seperti pohon akasia. Demikian pula, nah, para Bante yang sudah menjawab pertanyaanmu, mereka semua telah mencapai arahat semua, dan ketika mencapai arahat, mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang mencapai kearahatan ketika melihat kemunculan dan kepadaman enam landasan kontak. Banti lainnya lagi mencapai kesucian ketika melihat kemunculan dan kepadaman lima gugusan penyebab kemelekatan. Bante lainnya lagi mencapai kesucian ketika berhasil melihat kemunculan dan kepadaman empat unsur utama. Dan Bante yang terakhir, beliau secara umum melihat segala fenomena, bahwa segala fenomena yang wajar mengalami kemunculan, wajar pula mengalami kepadaman. Benar semua ini. Maka Sang Buddha memberikan petunjuk untuk Bante yang sempat bingung ini sebagai bahan untuk pelatihan yang bisa kita juga gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sang Buddha memberikan perumpamaan, Ibu Bapak. Misalkan seorang raja punya sebuah kota dengan perbatasan benteng yang menjulang dan kuat, dan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan itu melewati 6 gerbang. Jadi bisa dipilih dari gerbang mana saja, namun di gerbang itu di masing-masingnya ada petugas yang ditugaskan untuk menjaga gerbang. Petugas ini sangat bijaksana dan punya kekuatan daya upaya untuk melihat mana yang boleh masuk, mana yang enggak, mana yang dikenal, mana yang enggak, mana yang asing, mana yang akrab. Jadi dia itu cerdas, bijaksana, punya daya upaya. Lalu sepasang utusan yang cepat masuk dari timur berkata kepada penjaga gerbang, di mana raja berada? Karena penjaga gerbang kenal, beliau langsung menjawab, beliau sedang duduk di lapangan tengah. Lalu utusan cepat ini masuk, menyampaikan pesan kebenaran kepada raja kota itu. Setelah menyampaikan pesan kebenaran, lalu utusan ini pergi dari mana mereka datang. Jadi kalau datangnya dari timur ya perginya ke timur. Demikian pula kalau datangnya dari jalan arah barat, perginya ke arah barat. Demikian pula dari utara dan juga selatan. Dari mana mereka datang, dari situ mereka pergi setelah membawa pesan kebenaran. Sang guru memberikan perumpamaan ini dengan makna bahwa kota ini adalah perumpamaan untuk jasmani yang terdiri dari unsur utama dan berasal mula dari ibu dan ayah, bukan pihak lain. Dan bisa hidup karena mendapat nasi, mendapat makanan. Yang kesemuanya, kota ini, tubuh ini, itu tunduk pada ketidakkekalan. Jadi pasti tidak kekal, pasti mengalami kehancuran, dan tidak bisa dianggap sebagai diri. Tidak ada esensi.
Lalu 6 gerbang dari masing-masing kota itu adalah 6 landasan indera internal. Dan penjaga gerbang tiada lain adalah sati. Artinya bolehlah diterjemahkan perhatian, lebih baik diterjemahkan sebagai pengingatan. Ingat untuk selalu bijaksana, ingat untuk selalu punya daya upaya, seperti penjaga gerbang tadi. Tidak lupa, tidak lalai, harus tetap waspada. Nah, itu penjaga gerbang itu adalah sati. Dan sepasang utusan cepat adalah Samata dan Wipasana. Raja kota yang di tengah tiada lain adalah kesadaran, winyana. Makanya kalau diterjemahkan sebagai sati, kesadaran itu agak rancu. Dengan suta manapun akan rancu. Makanya penerjemahan sati, si penjaga gerbang itu lebih baik diterjemahkan sebagai pengingatan atau sebagai perhatian masih bisa. Karena dari akar kata sar yang artinya ingat, yang artinya tidak lalai. Jadi Raja Kota adalah winyana, kesadaran. Sedangkan lapangan tengah adalah Catu Mahabuta atau 4 unsur utama. Unsur padat atau unsur tanah, unsur cair atau air, unsur gas atau gerak, dan unsur panas. Sedangkan pesan kebenaran adalah sebutan untuk Nibbana. Dan jalan dari mana mereka datang adalah jalan mulia berunsur 8. Mulai dari punya pandangan benar. Kemudian pandangan benar itu diterapkan pada pikiran sehingga menjadi pikiran benar. Menjadi ucapan benar. Menjadi tindakan benar. Penghidupan benar. Daya upaya benar. Sati benar dan samadhi benar. Kedelapan-delapan ini harus dipraktekkan secara simultan, berkesinambungan. Yang utama memang pandangan benar, tetapi semuanya juga harus ngikut. Selain punya pandangan benar, pikirannya juga harus benar, ucapannya juga harus benar, tindakannya juga benar. Ketika mencari penghasilan pun harus dari cara yang benar. Dan setelah menyampaikan perumpamaan ini, maka suta ini berakhir sebetulnya. Ibu bapak sekalian, dari King Sukupama Sutta ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa yang paling penting dari berbagai macam teknik meditasi itu, entah teknik meditasi nafas yang masuk maupun keluar, entah itu teknik meditasi yang lainnya, selama menerapkan nilai luhur ketidakkekalan, anicca, yaitu kemunculan dan kepadaman, maka praktek kita masih dalam satu jalur. Kenapa? Karena begitu melihat sebagai yang tidak kekal, anicca, tentu hal yang tidak kekal itu tidak akan bisa bertahan lama. Duka, duka mati, susah bertahan, susah ditahan. Artinya penderitaan. Dan sesuatu yang tidak kekal, anicca, yang sulit bertahan, dukkha, tidak bisa dianggap sebagai milik, tidak bisa dianggap sebagai diri, tidak bisa dianggap sebagai esensi yang tetap, anatta. Jadi ketika kita mempraktekkan anicca, secara bersamaan mempraktekkan dukkha, juga mempraktekkan anatta. Kalau ibu bapak menggunakan cara meditasi manapun, masih menerapkan ini, mestinya masih on the track. Sekarang akan diberikan satu tambahan agar ibu bapak tidak bingung. Tadi disebut ada utusan cepat, samatha, dan wipasana. Apa sih yang membedakan sehingga kita bisa secara gampang memilah kita praktek samatha atau wipasana? Jadi secara gampang ibu bapak, samatha itu artinya redam. Meredam pengotor batin. Sedangkan wipasana dari kata wi artinya secara benarnya, secara spesifik, secara khususnya, pasana artinya melihat.
Jadi melihat secara benarnya, melihat secara khususnya, melihat secara spesialnya. Jadi kalau dilihat dari sisi subjek, samatha bawana ini sifatnya kebenaran yang masih persepakatan, yang kadang-kadang masih ada pengotor batin sedikit di dalamnya. Itulah kenapa hanya bisa meredam. Samatha artinya redam. Begitu kondisinya muncul untuk tidak redam, akan kacau lagi itu batin. Sedangkan wipasana, subjeknya menggunakan kebenaran yang sudah tidak lagi bergantung pada tempat dan waktu. Kebenaran yang di luar duniawi. Apa itu? Anicca, dukkha, anatta. Karena anicca, dukkha, anatta tidak bergantung dari makhluk, tidak bergantung dari tempat, tidak bergantung pada waktu. Misalkan subjek samatha, metta atau cinta kasih, itu nilai luhur memang, tapi masih ada sedikit pengotor batinnya menganggap aku makhluk, dia makhluk. Jadi ada sosok aku, ada sosok dia. Tapi masih bisa digunakan untuk meredam pengotor batin berupa kebencian. Karena kalau kebencian ini tidak diatasi segera, agak sulit untuk melihat secara benarnya kebenaran yang ada di duniawi. Jadi kalau batinnya tidak tenang, langsung ke pandangan terang, biasanya agak sulit. Sedangkan tadi wipasana, subjek meditasinya itu tidak bergantung pada sosok, tidak bergantung pada waktu dan tempat. Orang yang penuh kebencian juga anicca, dukkha, anatta. Orang yang penuh cinta kasih juga anicca, dukkha, anatta. Makhluk zaman dulu anicca, dukkha, anatta. Yang sekarang anicca, dukkha, anatta. Yang nanti pun selama di dalam samsara masih anicca, dukkha, anatta. Makanya di dalam Dhamma Sutta disampaikan, ada sang Buddha atau tidak? Kemunculan Buddha muncul atau tidak? Ada satu yang keberadaannya demikian, yaitu sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, sabe dhamma anatta. Itu memang realitas yang secara alami demikian. Makanya tidak perlu bingung lagi ibu bapak. Ketika ditanya ini subjeknya samatha apa wipasana, selama dia menggunakan kebenaran yang masih persepakatan, masih duniawi, maka itu adalah samatha. Meta masih samatha. Lalu bagaimana caranya agar dari samatha bisa beralih ke wipasana? Jadi di dalam Ataka Nagara Sutta, Ibu Bapak, disampaikan satu contoh praktek dari meta beralih ke wipasana. Meta samatha beralih ke wipasana. Jadi dengan meredamnya pengotor batin berupa niwarana, pengotor batin si penghalang, maka batin akan secara alami disertai oleh piti dan sukha, kegembiraan batin yang luar biasa. Maka untuk berubah dari samatha ke wipasana, yang dijadikan objek adalah piti dengan subjek anicca, dukkha, anatta. Jadi kebahagiaan batin yang muncul yang piar-piar begitu di seluruh tubuh itu diamati. Kekal tidak perasaan yang demikian ini? Kalau perasaan yang luhur, yang lembut sedemikian rupa ini saja tidak kekal, bahkan kalau bisa dipertahankan ketika sampai meninggal itu lahir di alam Brahma yang tinggi sekali. Ini pun anicca, dukkha, anatta. Lantas apakah layak masih dilekati perasaan itu? Bahkan perasaan yang paling luhur sekalipun tidak layak untuk dilekati. Maka akan muncul sebuah insight bahwa yang kinci samudaya damang, sabantang niroda damang. Apapun yang wajar mengalami kemunculan, entah itu piti, suka, apapun itu, wajar pula mengalami kepadaman. Dan ketika memahami ini, seseorang sudah berubah subjek meditasi dari samatha ke wipasana. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan
kita semua semakin maju di dalam praktek Dhamma. Saya akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.